statistik ya, berapa jumlah pasangan yang ada di SMA bertahan sampai ke pernikahan? Dari 20 pasangan, kira-kira berapa pasangan yang bertahan sampai ke pernikahan? 40. Kan hanya 20 pasang. Dua kayaknya susah deh. Dua istimewa. Satu memungkinkan. Satu pasangan itu baru sangat mungkin. Maksudku adalah perjalanan cinta kasih yang kalian rajut itu iso kok sampai pernikahan. Kalau hamil duluan bisa sih sampai menikah, ya penting disian. Ya. Tapi kan kok tahun kedua total popen. Tahun keempat ngel sih. Sing lanang kecekel narkoba. Karena apa? Karena hubungannya didasarkan pada arousal. Tapi itu juga belum tentu love. Bisa jadi banyak lustnya, banyak nafsunya, banyak hal-hal yang berkenaan dengan perut ke bawah. Ya kan. Celana kardigan. Bukan leher ke atas, bukan isi kepala. Benar. Karena isi celana kan itu aja. Benar. Tapi isi kepala siapa yang tahu? Iya. Kapan iki mari? Wis tuwek lho. Ojo angkat rabi. Ojo wis tuwek lho. Kator kan ya, tuwek. Ini lipsimu lho marekno. Ojo. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firsa Palasa. Dan saya Bian Briliante. Entek suaramu ya. Yoi. Wis pirang minggu episode entek terus. Filter. Oh, filter. Ya, memang ada filter begini Dewasa. sama filter burhan naman ya. Iya. Sama filter chipmunk. Coba esok dulu pada Bisa. melebu kan? ayo. Nah ini contoh filter chipmunk ini. Oh, entek suaramu. Dan sadar gak sih ADW wis 2 minggu iki gak ganti kelambi. Gak ganti wong. Naruto kok. Iya. Naruto gak tau ganti kelambi kan? Bukti ini serialnya nomor 1. Luffy yo gak tahu Luffy. Nobita apa mana Nobita? Doraemon? Iya pak, yo sama kecuk. Ya, terima kasih untuk Ultras Buntu yang tetap mendengarkan kita dimanapun berada. Dan jangan lupa episode-episode dari Podcast Exit ini bukan tentang kita menertawakan masalah dari teman-teman ataupun bintang tamu, tapi yang pasti kita mencoba berdamai melalui komedi. Yang dimana komedi itu adalah bentuk terapi sebenarnya. Untuk teman-teman yang merasa bahwa Exit ini adalah bagian dari terapi, ya teruslah menonton. Lek kon nonton Exit terus mas komedi tok iki, guyonan tok iki, ya cok nonton Exit. Lek kon golek psikologi tok yo. Iya. Lek kon mas apa mas gak lucu ini, ya nonton sing liyane, cok nonton Exit. Ya entek iki suara deh. Gak usah Allah mentah-mentah. itu mencintai kita. Ustadz Hanan Ataki. Iya. Oke. Seperti biasa di episode hari Senin ini kita pasti sudah menemukan satu pertanyaan yang cocok untuk kita bahas nih. Entah satu atau dua tergantung durasi yang akan berjalan gitu ya. Oke. Yang pertama ini pertanyaan Sorry, ada satu hadis riwayat di mana Allah melaknat umatnya yang nonton Exit lewat YouTube. ngoyo banget tuh loh. Pita suara itu ngoyo banget itu. Harus lewat Spotify karena kita sekarang udah di ranking 50-an. Iya, oke. Lanjut. Siap, Mas. Boom. Aman dah. Aman. Iki lho saking ngoyo nih ambek Ultras Buntu. Iya. Halo Mas Fir, Mas Bi, aku kirim cerita pakai second account. Halo. Soalnya akun asliku lagi dipegang pacarku. Anjay. Tebak usia 20-an, 23, 22. Sampai 25 lah. Iya, sekian lah ya. Kayak pacarannya seperti itu. Iya, perempuan ini. Enggak tahu, masih belum tahu. Oke. Nah, oh iya, perempuan. Nama samarannya Karamel. Aku dulu SMA juga gitu tuh kayak pacaranku. Kontrol apa, Beb? Paling parah, Beb. Apa? Tuker-tukeran SIM card, Beb. Ya gila. Seharian. Jadi ya apa kan moro-moro dicet bude simpati ngono. Bude Lili Excel. Ternyata bukan nomor sing Excel, emang ukurannya Excel. Anjing lucu banget. Biar ngono Beb, aku mantanku SMA tuh, tapi jorok banget. Tapi untung ya untuk memastikan Oke.
tidak aneh-aneh lah. Tapi gitu. mungkin karena hubungan zaman dulu itu sisi ownership-nya itu muncul ya. Iya. Iki loh, identitasku Firza itu adalah Milikku. milikku. Ya kan. Firza adalah Rara gitu misalnya. Wah si anjing mulut. Misalnya SMA. Iya. SMA kan bener kan. Lara SMP. Tuh, iya dah. Lara tuh SMP. Adik kelasmu berarti. Enggak. Oh masa-masa SMP. Oh Iya, apalagi SMP apalagi. pacaran tidak untuk meromantisasi sesuatu sing love sing Enggak. opo gitu. Tapi kan identity. Coliane pacaran so aku gak kan ngono. Pacarku tuh. Woi gitu. Dan orang dikenal karena pacaran. Iya. Iya kan? Bisa jadi. Orang yang bukan siapa-siapa kayak lho arek iku sing pacare iku. Benar. Apa meneh lagi upacara terus DE tadi apa paskibra Ya. gitu. Paskibra pengibar bendera tuh. Nah. Ono kebanggaan dhewe kok. Iyo. Pacarku tuh. Gitu. Arek SMP. Aku sing duwe itu saat sekolah Iya. ini. Anjing, malu banget aku. Iya. Gitulah. Iya. Oke, kita coba pastikan lagi ya. Iya. Jadi, aku pengen cerita tentang hubunganku yang menurutku toksik. Kenapa dijalani nek teko awal toksik. Wis tutup ae. Arek wis duwe kesimpulan lah apa takok kon niku. Nih, tapi aku nggak tahu ya apa yang ditanyakan. Iya. Boleh saya lanjutkan? Boleh lanjut. Oke. Namaku Karamel, dalam kurung nama samaran. Mm-mm. Aku pacaran sama cowokku ini udah dari kami SMA. Awal hubungan semua baik-baik aja sampai kita lulus SMA dan LDR. Dia kuliah, aku kerja. Jadi hubungan kita amburadul. Jadi si cewek yang kerja, si cowok yang kuliah gitu ya. Oh jadi lulus SMA, si cewek gak kuliah? Enggak, dia langsung kerja. Langsung LC kan? Full ladies company. Iya. Cewek-cewek yang Wanita ada karir. di Wanita karir. yang ada di kantor. Iya. Asik industri. Asik. Jadi hubungan kita amburadul. Oke. Kita mulai berantem tentang hal-hal kecil karena komunikasi buruk dan lain-lain. Iya. Sampai suatu ketika dia ketahuan dugem sama cewek sebut aja Jika. Dan inilah titik awal terjadinya banyak masalah di hubungan kita. Oke. Setelah dugem dia sering ngehubungi Jika, mulai chat, video call, bahkan sampai ketemu. Dia nganter makanan ke Jika sampai antar jemput Jika kuliah. Padahal jarak dari kosan dia ke tempatnya Jika itu bisa menempuh 1 jam perjalanan. Cukup effort. Cukup effort. Karena ada kesenjangan nyabuk di sana. La. Jika nyabuk kamu nggak nyabuk. Lah, apalagi direm mendadak. Gegere bolong. Oke. Beberapa kali aku mergokin chat dia bahkan VC, tapi kusuruh hapus nomor dan blokir. Nggak lama kemudian nomor Jika disimpan dengan nama lain. Allah. Mungkin Caki, kita nggak tahu. Oke. Setelah kejadian itu Ya rambutnya urin ngono ya. menggolating. Ojo direm. Anjing lah. Setelah kejadian itu aku jadi susah percaya sama dia. Aku jadi curhat ke beberapa temanku, tapi dia selalu nuduh aku selingkuh ke teman-teman yang aku curhatin, temen cowok by the way. Padahal aku curhat itu semua tentang dia. Jadilah si cewek ini curhat ke temen-temen cowok. cowoknya. Kacau juga sih. Kacau juga. Rawan tuh. Tapi si cewek juga gak apa-apa lo kan lo selingkuh ikut cok bisa. masalah. Iya bisa juga ya. Masalah itu validasinya itu ada ya. sisi-sisi revenge, ada sisi balas dendam. Oh iso kok memperbaiki hubungan. Lanjut dulu lah. Males ya. Jadilah selama 3 tahun terakhir ini bisa dibilang kita itu kayak bales-balesan. Bener tuh. Nah bener kan? Bener. Aku sering diisukan selingkuh oleh dia dengan dalih dia ngehubungin Jika lagi dan lagi. Sampai suatu ketika di tahun ini kejadian itu terulang. Aku berantem sama dia karena menurut dia aku dan teman kerjaku selingkuh. Padahal kami cuma saling curhat perkara hubungan kami masing-masing. Mbak suara ngono enggak tapi dalam ya.
Apa sih, Beb? Suara ngecek. Saking ngobrolnya kan di daerah mistis kan. Ono suara apa ngiler-ngiler bisa kan. atau terlalu fokus mendengarkan jadi ngiler kok. Gitu. Singkat cerita, kita menyelesaikan masalah dengan tetap melanjutkan hubungan dan memulai semua dari awal. Kembali ke nol nih, ke wong SPBU. Mulai sekolah, kamu siapa? Enggak terlalu jauh. Aku Bian. Ya mulai sekolah kono berarti. Kejauhan. Sepakat aja. Oke, lupakan kemarin, kita mulai. Ngono tok ae, gak usah terlalu sampai jauh-jauh kenalan mana. Komitmen membuka lembaran baru dan menghapus semua kenangan buruk di masa lalu. Astaga, enak sekali. Aku setuju dan dia pun setuju. Tapi ternyata dia masih menghubungi Cika lagi dan lagi. Bahkan dia juga chat temannya si Cika untuk diajak nongkrong. Bahkan dia ngejelek-jelekin aku ke orang luar tentang aku yang suka main cowok, morotin dia, gak tahu diri, dan masih banyak lagi. Aku marah, kecewa sama dia. Kenapa kok ngejelek-jelekin aku ke orang-orang luar? Aku juga marah kenapa dia lagi-lagi masih menghubungin Cika dan minta dikenalin cewek lain. Padahal kita udah sempet untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Aku udah sempet minta putus, tapi dia gak mau dan minta diberi kesempatan sekali lagi. Aku bingung Mas Fir, Mas Bi, aku udah susah banget percaya sama dia. Tapi aku masih ada rasa sayang meskipun gak sebesar sebelumnya. Menurut Mas Firza dan Bian, aku harus gimana sama hubungan ini? Putus atau terus? Judika nih, kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar menunda perpisahan. Itu tadi lagu Judika bisa didengarkan di bengkel-bengkel terdekat. Boleh. Atau mungkin ada jalan keluar lain. Makasih Mas Fir, Mas Bi. Umurku 23 tahun. Kebetulan sebelum pacaran kita juga temenan dari SMP. Oke. Seorang perempuan kasut tiba-tiba. Kenapa? Handy Talkie Indonesia. Kan harus teriak-teriak waktu ngobrol. Apa ya? Gitu kan. Iya, Ganti 86 kejang. Gitu. Volumenya maksudnya. Siap. Bukan apa-apa ya. Aku apa ya harus aku lakukan? Bagaimana kamu mau memperbaiki sebuah hubungan yang kacau kalau misalnya kamu sendiri masih belum tahu apa alasanmu untuk tetap bareng sama dia gitu kan. Masalahnya rasa sayang tuh bisa tumbuh atau bisa tiba-tiba menghilang tuh sangat bisa sekali di usiamu yang 23 tahun gitu aku rasa. Jadi banyak hal yang masih harus diperbaiki. Dan kalau misalnya memang perpisahan itu adalah awal dari kamu mulai belajar untuk lebih baik, ya dilakukan aja gitu. Karena wis terlalu kacau nih sampai balas-balasan nih. Bukan lagi hubungan cinta yang sehat, tapi mulai lagi hubungan cinta yang saling menyakiti. Ini tidak akan ketemu ujungnya karena rasa sakit itu tidak seperti fisik yang tampak. Rasa sakit dalam berhubungan itu seperti luka yang tidak pernah dilihat orang lain, namun kita rasakan secara nyata. Udun misalnya. Loh, bener toh udunmu ning silit ora ketok to wong. Gak ketok. Nah, tapi kamu rasakan gak? Sakit, benar. Atau seperti jerawat di bagian-bagian vital. Ya, kelek. Iya, kalau ono banget tuh jerawat sing loro banget tuh, gede banget tuh. Diceklek kok ono jarume, aduh gitu kan. Jangan terlalu ke atas. Lagi ini boncengan. Jadi motornya terlalu naik ke atas, dia turun ke bawah tuh sakit gitu loh. Jelas kan secara kronologi gitu ya. Oke. Nah, hubungan yang sakitnya kita rasakan tapi orang lain nggak tahu. Nggak rasakan, itu menjadi sangat subjektif gitu. Sama-sama selingkuh tapi
kondisi penerimaannya berbeda, bisa jadi rasa sakitnya berbeda, sehingga yang merasa lebih disakiti akan membalas lagi itu gak ketemu tuh. Dan itu bukan pacaran, menurut pacaran tuh kan kita memadu kasih nek jare wong lawas tuh ya. Dia pacaran dari SMA. Aku nggak juga gitu yakin bahwa orang yang di SMA itu pacaran juga didasarkan oleh love. Banyak juga yang didasarkan pada arousal. Arousal itu sensasi yang membuncah gitu loh, sensasi yang membuncah. Kadang-kadang kan seneng aja, seneng belum sing sayang dan jatuh cinta gitu loh. Di otak orang yang belum dewasa, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, merasakan jatuh cinta itu menurutku belum yang full, belum yang bener-bener bulat gitu loh. Lebih banyak hal-hal yang berkaitan dengan arousal. Moro-moro kan gak topeng sing Jawa cangkeme iku. Kayak topeng jari mutang. Cate wombo cuk. Wombo sumpah iku galon 3 mlebu iku. Anjing. Oke, lanjut. Ya. Statistik yo. Oke. Statistik. Berapa jumlah pasangan yang ada di SMA bertahan sampai ke pernikahan? Dari 20 pasangan, berarti kan 40 orang ya. Lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok. Sampai ada 20 pasang. Oke. Kira-kira jika kamu melihat ada 20 pasang iki, statistik, berapa pasangan yang bertahan sampai ke pernikahan? 40. Kan hanya 20 pasang. Enggak, iki aku make sure 40 orang. 40 orang. Ya kalau saya emosi. Katakanlah mungkin 2 kayak susah deh. 2 istimewa. 1 memungkinkan. 1 pasangan itu baru sangat memungkinkan. Iya. Gitu. Apalagi yang sekolahnya kita lihat saja. Gitu. Nah, maksudku adalah perjalanan cinta kasih yang kalian rajut iku iso kok sampai pernikahan. Kalau hamil duluan. Sepasang anak muda yang punya hubungan dari SMA akan sangat susah untuk sampai ke pernikahan. Bisa, tapi harus hamil di luar nikah. Masuk akal. Kenyataan pahit. Kenyataan pahit. Juara intek kenyataan pahit. Potong TikTok api nih. Anjing, bener-bener gak ketebak ya anjing. Bisa sih sampai menikah. Iya meteng disian yo. Tapi kan kok tahun kedua total pop es. Tahun keempat ngel sih. Sing lanang kecekel narkoba. Astaga. Ih kacau tuh masa depan tuh sampai Runa. Untung aku pengen enggak tuh. Iya. Untung gak meteng tuh. Untung gak meteng dah. Iya. Narkobanya iya. Untung gak meteng dan gak kecekel. Suara kontak anjing males aku. Ya wis. Ya secara statistik 1. Karena apa? Karena hubungannya didasarkan pada arousal. Contoh hubungan yang didasarkan pada arousal itu apa? Kon dugem ketemu ambek wedok cipokan gitu, kemudian pulang menjalin kasih gitu. Berapa banyak yang bertahan dari situasi itu? Gitu loh. Iso sih ke pernikahan tapi hamil di luar nikah. Iya bisa. Jarang deh kok. Iya. Karena arousal dasarnya. Kon seneng banget itu. Nah, di SMA sama gitu. Nah, yang pengen tak sampaikan tadi barusan adalah bahwa yang dialami sama si cowok dan si Cika itu juga arousal, tapi pada waktu dirasakan di luar dugeman, iya menarik juga loh untuk dijalani. Tapi itu juga belum tentu love. Ya. Bisa jadi banyak lustnya, banyak hawa nafsunya, gitu, banyak hal-hal yang berkenaan dengan
perut ke bawah. Iya kan. Celana kardigan. Bukan leher ke atas, bukan isi kepala. Benar. Karena isi celana kan itu aja. Benar. Gitu. Tapi isi kepala siapa yang tahu? Iya. Isi kepala di balik topi baju. Iwan Fals. Iya. Itu lanjut Mas Firza. Nah, kalau dari aku menyikapinya juga sudah ini bukan ke arah pacaran, tapi kalian saling memegang pisau masing-masing. Wah iya lagi balas-balasan ya. Iya, yang suatu saat bisa saling tusuk menusuk tuh, gitu. Cuman kalau di sini benar kata Bian, kalian menjalin hubungan dalam kondisi logika yang belum cukup matang untuk memutuskan sesuatu. Belum dalam proses banyaknya pengkhianatan sehingga bisa lebih bijaksana gitu ya dalam berhati-hati. Nah, yang kamu maksud cinta ini Karamel, apakah kamu cinta atau emang karena udah terlanjur dalam aja gitu? Iya kan? Iya. Nek lagune Pamungkas Monokulu kan alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama tapi rasanya yang masih sama. Nah, di sini apakah karena perasaanmu udah terlanjur mengenal lama? Sayang kalau misalnya putus sekarang nih, karena aku kenal dia wis kita SMA nih. Nah, dia kan beberapa kali mengulang kan, iki pacarku kita SMA, membanggakan itunya. Nah, masalahnya ada pepatah mengatakan, baik kita dengarkan. apabila kamu menaik sebuah kereta, Sancaka, kamu tahu bahwa itu salah tujuan. Secepatnya berhenti di stasiun terdekat. Semakin lama kamu menunda, semakin jauh kamu tersesat. Exactly. Dan semakin besar juga kos yang kamu keluarkan. Tapi ini bukan tentang stasiun. Benar. Ini adalah tentang sesuatu sampai mencucu yang ada di bawah celana. Ngelunggui menjas kon. Ya petis berarti. Ya itu ya mungkin dari aku ya, karena apapun yang terjadi ya ketika putus apa bertahan? Putus. Tinggalkan apa bertahan? Apa Aku putus. Apa Karena terlalu banyak membuang waktu dengan masalah yang terus berkutat di situ. Masalah ini pengkhianatan, Mbak. Secara manusia, evolusi manusia, kita itu tidak boleh membiarkan pengkhianatan yang sama lebih dari 3 kali. Karena keempat, kon pasti diinjak-injak. Pasti. Sekali aku mbujuki kon nih. Kon nyepurani loro, kok enak wis purane ya. Kon nyepurani telu, kon nyepurani 4. Gampang no aku. Sampai biyen ae gitu. Ya. Makanya batas manusia tuh biasanya 3 kan yang di sekitar tuh. Ya. Pertama wis tak sabar-sabar arek keluru sik ngene, ketelu wis gak iso aku. Nah, ketika ini terus-terusan berulang masalah ambek jika ini seperti ini dan ada pengampunan dari kamu, berarti kamu juga tidak sedang mendewasakan pasanganmu gitu. Kamu sedang menciptakan anak-anak yang tetap menjadi anak-anak dengan kamu tetap hadir di saat dia melakukan kesalahan. Ketika sebuah ketegasanmu untuk cabut dari hubunganmu karena dia terus-terusan mengulangi kesalahannya, menurutku dia akan belajar dari perpisahan itu. Dan kalau kamu ngomongnya masih sayang, bagaimana rasa sayangmu itu mendewasakan dia atau tetap membuat dia bertahan di hubungan yang toksik ini? Kamu pilih, menurutku. Menurutnya Mas Firza. Nek aku mending tuku sate. Timbang? Tuku wedhus sih. Intermezzo bercanda, tapi yang dimana ini benar juga gitu. Di sisi lain, secara pemikiran ini akan cukup jauh banget nih pertumbuhan ini. Si Karamel perempuan sudah masuk dunia kerja. Si cowok isih kuliah, gitu loh. Paham? Dan di kuliahan itu eksplorasi knowledge-nya itu akan jauh lebih luas, pertemanannya, kon akan seliwer-seliwer ketemu orang. Ya mungkin di dunia kerja ya. Tapi ketika di level universitas itu seseorang kok dikasih opsi-opsi ngono lho. Benar. Banyak opsi. Bener. Gitu. Terus
mungkin di lingkungan kerja teman yang kita kenal ya terbatas Itu aja. 50 orang mungkin ya. Kalau perusahaan gede ya. Ya. Kalau perusahaan kecil ya 49 lah. Sama sih, kuliah pun juga universitas yang sedang dan rata-rata minimal ada sekitar 150 anak baru satu angkatan, belum angkatan yang lain. Benar. Baru satu jurusan, belum jurusan yang lain. So hubungan ini sudah tidak dewasa. Aku pernah ngomong sama Firza, Fir. Dan aku pernah tidak mendengarkan. Nah, senenge wong headsetan diajak ngomong. Padahal headset ya isinya mic sebelah. Kenapa aku gak ngerungokno? Fir, kayak elek misalnya kita punya tingkat kedewasaan dan kematangan kayak hari ini, kayaknya kita nggak putus deh sama mantan-mantan kita yang dulu. Benar, gitu. setuju. Nah, poinnya adalah masa-masamu sekarang atau umur-umurmu sekarang adalah umur-umur eksplorasi dan mencintai diri sendiri. Jangan sampai duniamu itu berputar pada laki-laki. Benar. Berputar pada kisah cinta, romantisme. Apalagi alasannya sudah terlanjur lama nih. Waduh. Keluarga wis saling kenal. Wah. Bapak-bapak tahu sparring ho living sport parah. Kok dadi musuh malah? Saling iki kan pertandingan persahabatan. Benar. Tahu ketemu ngono lho. Gitu. Banyak yang lebih jeru kok. Kisahmu itu banyak, Mbak, gitu. Tapi yang kemudian akhirnya memilih untuk cut loss. Ono sing wis nikah, akhirnya pertemuan dua keluarga besar kembali karena ada lala gitu. Paham ya maksudnya Mas Firza ya gitu. Nah. Nah, maksudnya Mbak Karamel, mungkin namanya Amel aslinya, Mbak. Mungkin ya. Karamel. Atau Karam mungkin ya. Perasaannya lagi karam. Ya gitu. Bukan namanya karam. Iya mungkin ya. Nah Mbak Karam ini mungkin perlu refocus. Anjay, reset and refocus gitu. Reset and refocus ke kehidupan dan ke pekerjaan yang sedang kamu jalani. Mungkin nantinya ada kekosongan, tapi nanti akan ada kok yang segera mengisi gitu. Benar. Karena pedesan. Satu, kepedesan mau kok gorengi Randy. Kedua, aku juga kepikiran bahwa itu dunia kerja itu sangat luas untuk dieksplor. Semakin tinggi kelasmu, semakin tinggi juga ligamu untuk mendapatkan batangan yang lebih high quality. Benar, gitu setuju. Kan. Itu sih. Jadi dari satu sisi hubungannya gak worth it sih untuk mempertahankan seorang laki-laki yang udah berkali-kali melakukan hal yang sama. Artinya ya tabiat, attitude-nya juga lapo mau pertahankan. Love yourself bro. Benar. Ya kan, cintai dirimu. Kepalamu itu ada RAM 100%, 80% ini kepake buat ngurusin batangan yang demikian. Ya ngapain, Mbak? Iya. Iya, dan aku tadi maksudnya si perempuan udah masuk dunia kerja, si cowok masih kuliah. Secara respon menerima emosinya pasti berbeda. Ya. Si pekerja akan merasa problem solving karena masalah ini harus diselesaikan. Sedangkan si kuliah mindsetnya. Iya, si kuliah karena banyaknya opsi membuat dia bisa untuk menunda dulu. Kita main-main lagi gitu. Jadi ya memang secara frekuensi ini berbeda jauh gitu. Secara mental untuk berhubungannya jadi berbeda. Jadi ya bijaksananya ya kamu sendiri, kita udah menjabarkan itu mau lanjut atau tidak gitu. Cuman kalau saranku, untuk apa berhubungan kalau saling menyakiti? Damn. Aku dengan pasanganku sekarang, bagaimana kehadiran kita masing-masing ini wis menikah ya pemenikmu level berbeda nih. Bagaimana setiap hadir tuh memberikan energi positif, memberikan kebahagiaan gitu. Stability. Iya, bahkan setiap promo atau apapun film atau apa, ketika teman-teman wartawan atau host kayak promo sekali mau satu kakak wingi, ketika apa yang nggak boleh dibahas Mas Fir gitu, aku selalu mewanti-wanti satu, jangan bahas perceraianku ya, aku ngono. Oh, soalnya kan nggak cerai. Karena aku nggak
Jangan sampai aku gitu. Aku bisa marah besar itu. Ngono. Gendeng iku ya apa? Gak wani aku yo nanung kendir ngono gitu. Takut anjing. Tapi karena Mas Firza ini percaya diri dengan apa yang dia bangun. Benar. Ya seperti itu. Ya seperti kayak itu. wong mari kalah sing suwi banget tuh. Takut menang dead air suwi. Ngono iku lah gitu. Ngono lah Mbak ya. Ya itulah. Dan juga kamu masih sangat baru untuk masuk di dunia kerja, sedangkan cowokmu juga baru masih kuliah kan gitu. Dan jadi mungkin juga ini pacar pertamanya dia kan. Iya bisa jadi. Wah petualangan masih banyak Mbak. Masih banyak ya. Jangan berkutat di satu orang yang memang tidak bisa menghasilkan energi positif buat kamu. Karena kon kerja tuh wis capek itu. Wong kuliah juga capek juga. Kalau kalian sudah tidak ada lagi rasa untuk saling memahami, itu cuma menjadi bebanmu yang dimana tiap hari kamu akan bad mood. Bertemu pekerjaan menjadi sebuah beban, bukan lagi tantangan. Wah, no boys no cry. Tuku asbak Bali. Kan ambulatu Bi. Loh, maksudnya dia rokokan. Oh pakai asbak dari Bali, made in Bali. Ya boleh. Yang ada tugunya. Iya. Set karena kayak mateni latu kan tugu itu. Cas saruti ini. Oke, siap lah itu. Karamel itu ya, kita sudah menjabarkan semuanya. Dan aku harus apa Mas Fir Mas Bi? Menurut kami berdua, putus adalah solusinya. Oke, kalau resign begitu. dari hubungan. Oke, resign dari hubungan, stay in pekerjaan. Masuk. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita obrolin ini kalau misalnya sama dengan kalian secara kondisi, kalian bisa share episode ini, kasih kata-kata mantep. Iki lek tek akhir-akhir iki improve lho. Improve voice gak ketebak dhewe gak ngerti. Cok aku menipu diri sendiri. Aku dewe mari ngomong guyu kok mantep. Kok ngene. Ya lah terima kasih podcast Exit dan seluruh Ultras Buntu dimanapun berada. Iki salah yuk. Terima kasih untuk seluruh Ultras Buntu dimanapun berada. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita. Mau exit ke sebut di